masih bersama kami dalam Sumarekon Radio Talk dan kita masih bersama dengan BKKBN ya, Senar yang memiliki peran yang sangat strategis untuk menyiapkan generasi yang unggul. Kenapa harus unggul? Supaya Indonesia lebih maju gitu ya Pak ya, karena memang siapa yang akan bertanggung jawab atas kemajuan Indonesia ini generasi penerusnya gitu ya Pak ya, yang mana ini ada di tangan kaum milenial atau generasi muda yang memang Indonesia lagi ada di waktunya ya, atau di dimensinya di tahun 2020 sampai 2035 kita punya bonus demografi yang sangat besar gitu ya Pak ya. Itu sebabnya BKKBN merangkul genre tadi gitu ya, karena memang menyiapkan generasi yang unggul harus ada desainnya. Disinilah pentingnya perencanaan. Berencana dengan siapa? Dengan generasi berencana gitu ya Pak ya, genre ya. Baik Pak, tema artinya perencanaan, artinya ada sesuatu yang dipersiapkan sebelum mengerjakan sesuatu. Nah, adakah BKKBN ini menyediakan ruang untuk konseling Pak, untuk prepare itu Pak? Nah, jadi program Bangga Kencana ini, program BKKBN sebenarnya meliputi semua siklus kehidupan. Nah, siklus kehidupan mulai dari ketika sebelum berkeluarga. Nah, mulai dari para remaja ini kan mereka harus disiapkan kesehatannya juga, jangan terlibat dan terpapar dengan perilaku berisiko. Dia harus merencanakan kapan dia menikah, umur berapa dia menikah, apa yang harus disiapkannya kalau begitu. Nah, oleh karena itu memang BKKBN mengajarkan para remaja itu ada 5 transisi kehidupan remaja ya, yang kita ajarkan kepada mereka. Dia harus sekolah, dia harus bekerja, dia menikah pada umur yang tepat, dia harus mempraktekkan perilaku hidup sehat, dan dia harus menjadi anggota masyarakat yang baik untuk masyarakatnya dan bangsa dan negara. Nah, oleh karena itu kepada para remaja ini telah dilatih yang memberikan konseling. Jadi ada yang disebut dengan pendidik sebaya, ada yang disebut dengan konselor sebaya. Nah, pendidik sebaya tidak semua bisa menjadi konselor. Nah, tentu hanya mereka-mereka yang punya kemampuan menjadi konselor itu harus punya kemampuan diuji oleh para pelatih. Nah, selain itu ya, jadi teman-teman konselor ini, teman-teman remaja yang sudah dilatih itu memberikan konseling kepada para remaja di dalam pusat-pusat informasi dan konseling remaja. Nah, kemudian baik di SMP, SMA dan perguruan tinggi. Nah, tetapi kalau misalnya mereka ini ada hal yang lebih tinggi, bisa dirujuk ke psikolog, dirujuk ke dokter dan sebagainya. Tapi ada beberapa daerah pemerintah kabupaten kota seperti di Binjai misalnya, bahwa mereka-mereka yang mau menikah harus lewat dulu konseling yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Jadi wajib. Jadi tidak boleh ada satupun yang menikah ya di KUA, di gereja, di vihara atau di mana kalau di Kota Binjai tanpa melewati ini pintu untuk konseling pranikah ini. Nah, di sana pemerintah daerah telah menyiapkan, ada remajanya juga, konselor remaja, ada psikolognya, ada dokter, ada yang melakukan tes kesehatan dan sebagainya. Nah, baru setelah lolos dari situ dikeluarkan sertifikat, baru nanti bisa dilangsungkan pernikahan di KUA, di gereja, di kuil, di vihara dan sebagainya. Nah, ini artinya untuk memastikan bahwa para yang tadinya remaja membentuk keluarga, mereka betul-betul matang, bisa menjadi suami yang baik, bisa menjadi istri yang baik, dan menghindari tentu pertengkaran di dalam keluarga. Dia punya perencanaan yang baik. Nah, termasuk juga merencanakan tadi kelahiran anak yang ingin dimiliki dan apa yang harus disiapkan. Nah, ini semua diajari di dalam wadah. Tapi sejauh ini masih Binjai ya Pak mengaplikasikan? Baru Binjai, baru Binjai. Tetapi walaupun ada beberapa kelompok-kelompok masyarakat sudah melakukan, tapi secara formal oleh pemerintah daerahnya itu Binjai yang sudah melakukan. Tetapi konseling remaja yang tidak terlalu dalam yang terkait sana sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi. Seperti teman-teman seperti Adrian dia akan memberikan konseling yang terkait hal ini juga, kesehatan reproduksi di kawan-kawannya di fakultas. Berarti memang adik-adik duta genre ini jalan dari satu sekolah ke sekolah lain kampus lain ya? Seluruh Sumatera berarti kita bahkan mereka sering pergi ke Sibolga, pergi ke Tanjung Balai, membantu teman-temannya ada di sana Dan setiap kabupaten ada Pak kita? Ada ya? Ada di sana sudah ya. Nah, ini tadi Adrian kan pengurus forum genre Sumatera Utara. Di
masing-masing kabupaten mereka punya juga forum di bawah Sumatera Utara. Nah, mereka inilah yang membina itu. Oke. Saya sangat suka dari apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Binjai ya Pak, ya, benar-benar memberdayakan konseling, karena memang kita nggak bisa gampang. Satu sisi kenapa yang paling perlu dipersiapkan untuk orang masuk, karena saya sudah baru menikah gitu ya Pak ya, baru punya bayi kecil gitu, emosional yang belum stabil sebenarnya. Itu yang paling fatal untuk kita masuk ke dalam pernikahan yang belum siap secara emosional. Makanya gampang-gampang bilang udah kita pisah gitu ya Pak ya. Jadi itu yang udah disiapkan mereka untuk menghadapi hal itu, menghadapi perbedaan antara dua personal yang punya latar belakang, punya kebiasaan berbeda. Nah, harus disatukan. Nah, inilah bimbingan-bimbingan teknis, ceramah dan sebagainya, atau penyuluhan yang dilakukan oleh para konselor yang disiapkan oleh pemerintah daerah dan semua dibiayai oleh pemerintah daerah. Oke. Itu tadi genre Pak, artinya adik-adik kita ini melakukannya kolektif ya, artinya ramai gitu Pak. Kalau misalnya one on one bisa Pak? Bisa. Itu bisa. Gimana caranya? Nah, di pesan atau gimana? Dia bisa di mana dia bertemu dengan para konselor ini. Bisa. Kalau untuk remaja mereka bisa. Artinya kalau ada teman yang butuh secara privat gitu ya Pak, konselingnya gitu, karena mungkin malu ada teman-teman yang lain, bisa ya Dre? Bisa. Ada yang begitu? Ada yang begitu. Caranya gimana tuh? Nah, kalau misalnya kita secara online itu biasanya via WhatsApp, chatting gitu. Nah, dan ada juga yang mau video call, karena kan beberapa aplikasi-aplikasi dari media sosial ini kan sudah gampang gitu untuk berkomunikasi dengan mereka, dan kebanyakan sih dari WhatsApp sih untuk chatting seperti itu untuk secara online. Dan kalau misalnya untuk di pusat informasi konseling itu memang ada biliknya Kak, ada bilik khusus untuk mereka bercerita berdua aja di dalam gitu. Berdua antara konselornya dan juga si remaja itu tadi yang memiliki permasalahan itu tadi ingin bercerita. Nah, di situ memang ada ruang khusus, bilik khusus untuk mereka bisa bercerita di sana. Dan disitulah untuk memberikan sebuah solusi dari permasalahan itu dari si konselor sebaya ini. Dan juga konselor sebaya ini tidak sembarangan Kak, tidak semuanya bisa menjadi seorang konselor sebaya. Ada beberapa pelatihan-pelatihannya juga, dan juga itu memang dilatih lah, karena kan menjadi seorang konselor ini kan harus menjaga rahasia dan juga bisa memberikan solusi yang tepat kira-kira permasalahan seperti ini solusinya seperti apa, dan itu dapat dimengerti oleh seorang konselor. Tadi Pak Tema juga sempat sampaikan nih, kalau misalnya butuh sesuatu bisa dirujuk gitu ya Pak, psikolog atau psikiater gitu. Misalnya kan di Unsur ini ada satu ada di sana. Indikatornya apa tuh Pak? Gimana caranya? Apa kriterianya sehingga mereka perlu kita bilang kita perlu nih rujukan? Kalau misalnya para konselor itu persoalan-persoalannya yang dihadapi, katakan misalnya contoh misalnya ada yang terkait dengan setelah dikonselor dia ada rasa takut terkait dengan penyakit menular seksual dan sebagainya. Nah, tentu harus dirujuk. Atau bisa aja ada terjadi kecelakaan nikah misalnya apa kecelakaan di luar nikah misalnya. Nah, dia mungkin nggak tahu bagaimana nasihat-nasihat yang diberikan, mungkin dirujuk lagi. Dan di sana sendiri juga di Unsur misalnya di PIT sudah ada psikolog, ada juga dokter di sana, karena ada fakultas kedokteran di sana. Nah, seperti itu. Itu dari kaum remaja ya, Drian ya, seru ya, ngerjainnya deh ya. Seru, karena kita jadi lebih tahu bagaimana permasalahan remaja itu kita jadi lebih tahu, dan juga ketika kita pribadi sendiri yang mengalami kan lebih mudah untuk menanggapinya kan. Betul. Karena peran kalian itu adalah memberi cerita pengalaman juga ya. Iya, cerita pengalaman juga. Melewatinya. Nah, itu untuk yang remaja Pak Tema. Kalau misalnya untuk yang KB tadi Pak, ini mungkin kita perlu dalami lagi nih Pak tentang KB. Ini kan artinya sudah berkeluarga nih, ya kan? Itu seperti apa Pak? Nah, jadi soal KB sekarang ini itu adalah salah satu bagian dari program BKKBN, program pemerintah melalui BKKBN, program melalui Bangga Kencana tadi. Nah, KB tentu ditujukan untuk merencanakannya, mengatur jarak kelahiran, merencanakan berapa jumlah anak yang dilahirkan, merencanakan kapan dia harus melahirkan dan kapan dia harus berhenti untuk melahirkan. Nah, program KB ini tentu ditujukan di dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan keluarga dan menurunkan kematian ibu dan anak sekarang ini. Nah, dan tentu tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas keluarga dan sumber daya manusia. Nah, sekarang ini persoalannya soal KB sekarang di masa pandemi ini memang ada hambatan-hambatan. Banyak pelayanan-pelayanan permintaan masyarakat yang tidak bisa dipenuhi karena terganggu dengan pandemi COVID. Kadang-kadang seorang ibu atau seorang ayah yang ingin mendapatkan pelayanan keluarga berencana ada rasa was-was pergi ke
Vaskes, pergi ke puskesmas, takut tertular dan sebagainya. Di satu sisi juga para provider, dokter bidan atau perawat yang ada di sana yang sudah dilatih untuk memasang KB, mereka lagi sibuk juga mengurus pasien-pasien COVID. Nah, oleh karena itu memang tetap saja boleh dilakukan pelayanan-pelayanan KB dengan pengaturan-pengaturan yang ketat terhadap protokol kesehatan, tetapi himbauan pemerintah, himbauan kita dari BKKBN selama masa pandemi ini, kalau boleh tunda dulu kehamilan, jangan hamil, tetapi kalau sudah terlanjur hamil ya harus ditangani dengan baik. Nah, karena kenapa kita anjurkan tunda kehamilan? Karena ibu hamil ini lebih rentan tertular penyakit, tertular COVID. Nah, coba bayangkan kalau lagi hamil tertular COVID, wah ini merepotkan. Kemudian kalau misalnya sekali seminggu dia harus mencek kehamilan, juga ini ada rasa kesulitan ya pergi ke tempat-tempat vaskes karena dia ragu, ya dokter bidannya juga lagi sibuk dan sebagainya. Tapi namun demikian bagi yang memerlukan pelayanan-pelayanan yang KB, ya harus buat janji ya. Banyak para penyuluh keluarga berencana di sekitarnya, di kelurahan, di desanya, dan bisa dibawa ke vaskes, diatur nanti. Tetapi kalau hanya misalnya menggunakan pil, kan bisa diantar oleh para penyuluh keluarga berencana, desa mengunjungi rumah. Tetapi kalau yang mengangkut tindakan medik, misalnya implan IB, harus di vaskes. Dan ada pelayanan yang saat ini belum bisa kita lakukan, misalnya MOW tubektomi, operasi wanita, karena ini memerlukan penanganan yang lebih serius dan sungguh-sungguh. Nah, sementara pandemi ini kita stop ini, tidak ada pelayanan ini. Itu benar-benar pil nggak ada ya dari awal itu ya Pak ya? Yang satu ya. Nah kalau begitu lebih safety apa nih Pak? Pil? Semua safety. Jadi itu sangat tergantung terhadap kedisiplinan. Tetapi kalau misalnya rata-rata diajukan kepada masyarakat yang sudah tidak menginginkan anak lagi, dia stop untuk melahirkan, maka tentu disarankan untuk menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang. Nah, seperti tubektomi, vasektomi, implan, IUD. Nah, sehingga tidak merepotkan lagi kan. Kalau memang betul sudah siap untuk tidak memiliki anak. Mungkin ini berkaitan dengan usia kali ya Pak. Betul. Jadi kan makanya sebenarnya itu tadi kenapa melalui program remaja minimal 21 tahun, karena kita harapkan bahwa perempuan itu punya anak itu di batas 20 sampai 35 tahun. Karena di bawah itu resiko kematian ibu dan anak, di atas 35 juga resikonya sangat tinggi. Nah, oleh karena itu keluarga berencana melalui penggunaan kontrasepsi ini memberikan peran di dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak itu. Wah, ini baik sekali. Menurut saya, kita berharap benar-benar pesan ini sampai sama kaum atau keluarga muda bahkan ya Pak ya, yang nggak ngerti tiba-tiba udah berjejer aja latihan sementara nggak ngerti Pak, nggak ada yang ngajarin karena orang tuanya pun begitu gitu. Nah, itu sebabnya kita perlu mendengarkan pesan yang disampaikan oleh BKKBN karena goalnya jelas ya Pak ya, untuk Indonesia lebih maju ya Pak ya. Satu segmen lagi Pak Tema, Mbak Adrian, nanti kita balik lagi ya. Kami akan kembali untuk Anda usai jeda. Tetap pastikan bersama kami.